Ya, selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudara yang harus bahagia. Saya ingatkan lagi, karena memiliki 3 keberuntungan. Yang pertama, ini harus sudah hafal ya. Harus bahagia karena beruntung terlahir di alam manusia. Yang kedua, harus bahagia karena beruntung ketemu Dhamma, kenal Dhamma, ajaran kebenaran yang akan membawa kita pada pembebasan. Dan yang ketiga, harus bahagia karena beruntung masih hidup, masih punya waktu dan kesempatan untuk mencari pesangon pindah alam. Terimalah salam Dhamma dan Namo Buddhaya. Ibu bapak saudara-saudara, kita sampai di akhir bulan, di mana Dhamma di sana dilakukan 3 Sri Kandi dan 1 Bimo. Bimo. Ada bersama saya di studio seperti biasa 3 serangkai, Ibu Susan, saya dan Adi. Kemudian sejak April ada tambahan 1 pecinta Dhamma, sahabat Dhamma, Ibu Nini Mahar. Beberapa episode kita bicara tentang hal-hal yang membawa pada inspirasi. Kenapa toh kok kita ini merasa beruntung kenal Dhamma? Kita bicarakan tentang sesuatu yang terjadi karena adanya sebab, pasti gitu ya. Dan yang terjadi ini sesuatu yang baik, gitu ya. Kalau masih ingat, kita bicara tentang kanker dan surviving cancer. Episode kali ini kita akan bicara lebih dalam tentang bagaimana sesuatu bisa terjadi. Jadi kalau dikatakan ada mujizat, sebenarnya nggak ada yang namanya mujizat. Karena sesuatu terjadi karena sebab. Kalau sesuatu yang bisa terjadi itu benar-benar terjadi, maka itu ya otomatis biasa gitu ya. Kita masuk ke dalam acara bincang-bincang ini seperti biasa, tergantung pada moderatornya. Bagaimana ini? Ya, terima kasih Bu Lani. Kita sudah ikuti beberapa 2 episode yang lalu bagaimana kehidupan itu bisa berjalan dengan plus penderitaan, dan ketika kita lewati itu dengan pemahaman Dhamma, ternyata penderitaan bisa dilewati sedemikian rupa seperti episode yang lalu. Nah, kali ini persiapan untuk menghadapi gelombang-gelombang kehidupan. Kalau saya lihat, kebetulan kita masih ada Bu Nini di sini. Mari kita lihat sama-sama pengaruh apa yang dilakukan dalam keseharian, apa yang dilakukan dalam kehidupan itu bisa membantu melewati proses apa yang orang sebut gelombang kehidupan, masalah dalam kehidupan, berada dalam titik nadir dan sebagainya. Nah, saya akan membuka dengan cara pandang saya sendiri terhadap Bu Nini. Bu Nini dan Pak Mahar yang saya tahu, kehidupan mereka tuh selalu berhubungan dengan orang lain. Kegiatan sosial. Pasti terlibat dalam proses membantu atau mengangkat atau bersentuhan dengan kepentingan orang lain. Istilah saya berkarma baik ria. Berkarma, social worker, istilah orang umum, atau juga bisa dikatakan antropolog yang mengangkat apapun yang tersembunyi, yang tidak dilihat oleh masyarakat, supaya kesadaran-kesadaran itu muncul. Nah, ini yang saya pikir bisa jadi bahan pelajaran kita, bagaimana memanfaatkan kehidupan, melewati kehidupan kita ini bermanfaat buat orang lain, sekaligus jadi bekal buat kita. Nah, saya mau mulai dengan Bu Nini dulu. Bukan, pemirsa belum tahu nih backgroundnya Bu Nini, apa yang dilakukan Bu Nini. Mungkin cerita sedikit Bu, yang Ibu lakukan bersama Pak Mahar itu apa sih? Kalau saya cerita nanti
Itu dari versi saya. Saya mau dengar, ajak pemirsa dengar langsung dari Ibu. Selamat pagi para pemirsa Dhamma Desana. Senang sekali bisa berjumpa kembali dan saya sangat berbahagia boleh bertemu dengan sahabat-sahabat Dhamma saya yang sangat luar biasa di sini. Nah, menjawab pertanyaan Pak Adi, mungkin akan saya mulai dari background saya. Saya memiliki pendidikan S2 di bidang psikologi dan suami saya kebetulan itu seorang dokter ahli jiwa. Jadi kami itu ngeklop di rumah dan di Satunya pasien. pekerjaan. Bukan satunya dokter ahli jiwa dan satunya pasien loh ya. Tapi sama-sama ngeklop sebagai partner baik di rumah maupun di bidang pekerjaan. Ini merupakan sesuatu anugerah yang luar biasa dari sang kehidupan kalau boleh saya katakan demikian. Nah, passion saya, kecintaan saya terhadap dunia psikologi itu memang dari sejak saya SMP. Itu sudah pinginnya menjadi psikolog. Tetapi berhubung saya dulu disekolahkannya itu di IKIP di bidang pendidikan bahasa Inggris, maka S2-nya saya ambil psikologi. Dan juga berhubung pacar saya waktu itu sangat tahu saya sangat tergila-gila dengan dunia ilmu jiwa, maka pacar saya yang sedang belajar ilmu kedokteran jiwa memanfaatkan saya. Saya tuh disuruh menerjemahkan textbooknya yang sangat banyak itu. Jadilah saya menjadi murid dia secara tidak langsung. Gitu. Jadi saya banyak belajar tentang ilmu jiwa dari situ. Simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme, saling memberi dan Bukan saling memanfaatkan. saya tidak mau Menerima memakai dan saya tidak mau memakai kata memanfaatkan, tapi saling memberikan kepuasan terhadap kerinduan masing-masing dan kebutuhan masing-masing. Nah, pada gilirannya kehidupan membawa saya berkenalan dengan Dr. Robert Lemelson yang waktu itu merupakan scholar dari Amerika yang meneliti tentang kehidupan masyarakat Bali. Beliau membutuhkan seorang translator untuk datanya yang sangat banyak. Nah, dari situ saya bilang, kalau suami saya juga seorang dokter ahli jiwa, kenapa tidak bekerja sama? Ya. Akhirnya kami melakukan banyak penelitian bersama-sama. Kemudian yang kedua, saya tuh bekerja di lembaga-lembaga internasional waktu konflik dan waktu bencana. Saya bekerja sebagai mental health consultant untuk IOM, International Organization for Migration, di Jogja, di Padang, di Aceh, di Myanmar begitu. Kemudian saya juga bekerja untuk Palang Merahnya Norwegia, Norwegian Red Cross. Nah, ketika saya di IOM di Aceh ini, saya bekerja tidak di daerah bencana, tetapi di daerah konflik, di mana waktu itu baru saja selesai perjanjian damai itu sehingga akses lebih terbuka. Tetapi luka masyarakat itu kan masih sedemikian dalamnya, demikian besarnya. Jadi setiap kali kami dikirim ke daerah-daerah terpencil untuk mengadakan pelayanan kesehatan di sana dan sekaligus mengadakan pertemuan-pertemuan dengan masyarakat di mana mereka bisa menceritakan semua pengalaman-pengalaman pahit mereka dan kita memberikan support seperti itu. Nah, itu membuat saya makin berpikir ya, karena kebetulan juga waktu itu saya sudah mengenal Mbak Lani dan Mbak Lani sudah mulai menanamkan bibit-bibit virus-virus ajaran Dhamma itu. Jadi Mbak Lani selalu mengajarkan di mana kamu bisa berbuat baiklah, karena kesempatan itu belum tentu datang 2 kali. Mungkin kesempatan itu memang didesain untuk kamu, kalau kamu tidak memanfaatkannya, kamu akan kehilangan. Gitu. Jadi itu menjadi seperti apa ya?
selalu pengontrol di dalam pikiran saya, dimanapun saya berada, kira-kira apa sih yang bisa saya lakukan yang memberi manfaat kepada masyarakat. Karena ketika saya dikirim ke situ, saya kan sudah mendapatkan banyak manfaat, pasti ya. Selain saya mendapatkan gaji dari organisasi yang mengirim saya mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk belajar tentang kehidupan mereka. Mereka membuka hati, membuka kehidupan mereka untuk saya dengan cerita-cerita apa adanya. Baik itu cerita yang menyenangkan, walaupun kebanyakan itu cerita ya. yang sangat mengenaskan. Mohon maaf, itu mereka ketika berhubungan dengan pelayanan Ibu itu mereka juga separuhnya menggantungkan harapan ke Ibu kalau ketika Ibu hadir ke mereka. Saya tidak tahu tentang harapan mereka, tetapi yang pasti kita kan ke sana menawarkan yang jelas itu kan pengobatan kepada masyarakat di situ, dan juga kami menawarkan support apapun yang kami bisa. Seperti counseling gitu ya. Counseling iya, dan juga kami memetakan daerah ini kira-kira butuh apa, kemudian para korban perang waktu itu kira-kira bisa ditingkatkan kehidupannya lewat program apa. Jadi livelihood-nya kita gali juga, sehingga itu kan akan kemudian secara tidak langsung ngeklik ya, dan terpatri di otak saya. Setiap kali masuk ke daerah gitu, ketemu orang, kira-kira apa ya yang bisa memberi mereka manfaat seperti itu. Nah, itu berlangsung ketika saya sudah selesai dengan organisasi-organisasi internasional, dan saya meneruskan riset-riset dengan Dr. Lemelson yang bos saya yang di Amerika itu, karena kebetulan kami kerjanya itu selalu di lapangan, di masyarakat. Kami fokus di kesehatan jiwa masyarakat. Nah, tentu saja dari situ kami banyak sekali bersinggungan dengan orang-orang dengan gangguan jiwa apapun itu, dengan anak-anak berkebutuhan khusus, dengan orang dengan gangguan jiwa berat seperti itu. Kehidupan kemudian membawa kami misalnya bertemu dengan pendiri pondok pesantren yang mengurusi 120 anak berkebutuhan autis misalnya. Di sana pun kami datang sebagai periset awalnya, namun kemudian jalinan persahabatan itu makin erat. Hubungan tidak lagi sebagai orang yang melakukan riset dengan partisipan risetnya, tetapi lebih kepada sesama manusia, di mana mereka memberikan pelayanan yang sedemikian besar terhadap anak-anak berkebutuhan khusus autis yang sebagian besar itu ibaratnya sudah dibuang oleh keluarganya. Di situ mereka itu kalau keluarganya masih mampu ya memang memberikan bantuan untuk makan. Kalau yang tidak mampu ya benar-benar hanya ditaruh di situ. Pasrah bongkoan. Di situ pun kami akhirnya itu tetap ngeklik terus bergolak. Ini kira-kira apa yang bisa dilakukan. Nah, kemudian kami juga melakukan penelitian di daerah Kebumen. Sebuah pondok yang menampung lebih dari 80 orang dengan gangguan jiwa berat yang benar-benar dititipkan di situ, kontraknya itu till they die. Kontrak dari keluarga itu sudah sampai seperti itu. Nah, lagi-lagi, apa ya yang bisa kita lakukan? Itu. Nah, kemudian saya memiliki komunitas. Di luar riset-riset itu saya punya komunitas sosial tersendiri. Orang-orang yang sebenarnya uang itu berlebih. Butuh ladang aja, mau kemana ladangnya gini. Mereka ini adalah para investor di pasar modal begitu, yang rata-rata pasti berduit gitu. Nah, kok yang dilalahno? Saya itu dipertemukan dengan orang-orang baik yang kemudian mendidik saya, memberi saya pengetahuan tentang pasar modal, dan itu saya bisa manfaatkan untuk memberikan rekomendasi kepada teman-teman saya ini.
kasih aja. Nah, kemudian saya kasih tahu mereka, di sana itu ada anak-anak ABK autis yang butuh bantuan. butuh bantuan. Yuk, aku mau ngadain kelas, tapi kalian bayar, nanti uangnya kita pakai untuk bantu itu. Kemudian saya ngomong lagi, di Kebumen ada orang-orang seperti ini. Yuk, kita donasi setiap bulan, pokoknya cuan berapapun. berapa Ayo persennya. kita donasi, entah 100.000, entah 50.000, entah 500.000, terserah kalian mau berapa. Gitu. Nah, akhirnya kan terkumpul tuh. Kadang ya ada yang kasih 300.000, ada yang berapa. Itu saya kumpulkan. Saya laporkan mereka balik. Oh, ini kemarin uangnya dipakai untuk anak asuh ini, untuk anak ABK autis, untuk ODGJ segini. Jadi semuanya transparan. Lagi-lagi, itu yang susah itu loh, ngadepi ajaran damai yang kasihkan Mbak Lani itu loh. Ya itu. Tesnya itu hatimu, intensi di hatimu. Loh lah, kalau saya dapat donasi kayak gitu sebenarnya nggak tak laporkan, nggak apa-apa loh. Wong saya sudah melakukan kewajiban saya, memberikan teman-teman saya rekomendasi beli saham ini. Itu sebagian dari cuan mereka dikasihkan ke saya. Saya nggak ada Kayak komisi gitu ya. lah iya, saya kan nggak ada tanggung jawab sebenarnya untuk ini harus semuanya dijadiin donasi ke orang lain kemudian saya laporkan, kan nggak ada. Tapi lagi-lagi ajaran itu, aduh, bikin saya tuh mangkel banget pada awalnya. Ini ngadu apa racun? Nah ya itu loh Bu Susan. Tesnya itu loh, tesnya itu intensimu loh, inget loh. Intensimu apa, itu ujianmu. Ya saringannya kayak gitu saya nggak bisa berkutik Bu, saya nggak bisa nguntet kayak gitu. Pikiran itu muncul tiba-tiba keblok sama ini. Nah itu. Jadi bulan itu menghantui. Nah itu sangat ajaran dhamma yang diajarkan lewat Mbak Lani itu sangat-sangat menghantui saya. Jadi lah wis saringane kaya ngono ya meh gimana lah. Jadi buah pikir dia sebab muncul tiba-tiba ada keluar itu. gitu ya. Nomor 1 wajahnya bulan ya. Nah ya itu, ini nih yo, intensimu itu harus kamu uji. Enggak ada orang lain yang tahu, tetapi intensimu itu yang harus kamu uji. Aduh saringannya kayak gitu mate saya, terus nggak bisa apa-apa. Jadi ya lagi-lagi seperti itu. Jadi selagi kami melakukan riset, kami juga bekerja, pada saat yang sama kami di otak itu selalu bertanya, kira-kira manfaat apa yang bisa diberikan balik kepada para partisipan kami itu. Oke. Baik. Bu, jadi ini langka ya, istilah sekarang kaum marginal itu diperhatikan, ya. Kadang-kadang hanya sekedar jadi objek ya. Subjek penelitian, habis itu diangkat sementara harus ditinggal. Iya, tapi saya sampai Ibu sempat ini mau banget ngurusin ya, Ibu berkirim surat secara resmi penggalangan donasi pakaian. Iya betul. Dalam hal itu saya bilang ini salut. Padahal Ibu punya pilihan, saya sudah dapat data dari sana, ya udah. Cuman Ibu tetap sampai kemarin pun ya follow up-nya, pertemuan waktu kita batalin karena Ibu ada keperluan ke sana. Nah, saya mau ajak Bu Lani sama Bu Susan dulu nih. Ini kehidupan yang dijalani sehari-hari itu dilewati dengan berhubungan dengan kepentingan orang lain. Dikembalikan juga kebermanfaatannya kepada orang lain. Ini seperti apa kalau Bu Susan lihat? Kalau saya itu lihatnya gini ya, saya itu ya memang dihantui Bulani juga gitu. Jadi Bulani itu memang hantu gitu. Kayaknya tuh kita tuh adalah orang-orang yang dihantui dan sekarang harus bersaksi tentang hantu. Korban ajaran hantu kita itu. Nah, kalau Bulani itu kan pernah bilang ya, ini yang menurut saya dulu saya nggak punya pemahaman itu, bahwa ketika seseorang dilahirkan dengan keberuntungan itu bisa materi, keberuntungan itu bisa kemujuran ya. Jadi tidak selalu material, tapi kemujuran. Dan juga Bulani bilang secara fisik. Jadi orang tuh yang dilahirkan menarik, orang itu dilahirkan dalam kondisi fisiknya itu pokoknya tuh ya dia tuh
bukan orang yang selalu ditolak-tolak, orang yang itu menjadi idola banyak orang. Kemudian juga secara intelektual dia itu semakin punya tingkat intelektualitas yang tinggi, itu berarti tabungan karma masa lalunya itu baik. Itu tuh saya ingat banget Bulani ngomong seperti itu. Dan itu saya belum pernah belajar tentang itu ya. Baik membaca dari buku-bukunya Ajahn Brahm atau buku tentang Buddhis, itu saya belum pernah mendengar itu. Dan saya itu terheran-heran, oh gitu ya. Lalu Bulani juga mengatakan orang yang dilahirkan tidak beruntung itu juga tabungan karma masa lalu. Nah, yang menarik bagi saya adalah kalau cuman berbuat baik, menolong orang, tok itu saja sudah dapat karma baik ya. Maksudnya kita sudah melakukan karma baik dan buah karmanya itu besar. Nah, yang menarik ini nanti Bulani yang perlu menjelaskan karena hantunya ini kan sumbernya. Saya itu punya asumsi Bu Nini ini menolongnya itu bukan orang yang sudah beruntung loh. Yang ditolong Bu Nini ini orang-orang yang dulu-dulunya itu karma masa lalunya itu kurang baik dan sekarang tuh hidup dalam kondisi yang kurang beruntung. Nah, saya itu kok merasa bahwa sama-sama menolong, kok ini tuh mungkin tabungan karma baiknya tuh jadi lebih banyak ya, poinnya gitu. Ini menurut saya karena compare dengan ibu mengajar mahasiswa. Betul, itu kan sama-sama berbuat baik. Tapi kan mahasiswa saya itu bukan orang-orang yang tidak beruntung. Bahkan mungkin mereka itu sangat cerdas misalnya gitu kan. Dan saya bisa bangga kalau misalnya nanti ada yang jadi menteri. Itu dulu mahasiswa saya. Kan saya sih apa yang dibanggakan Bu Nini? Enggak ada. Nggak ada. Yang skizofrenia ya mungkin enggak sembuh. Ya kan? Yang autis ya sampai meninggal dia tetap autis gitu kan. Apa yang bisa Bu Nini banggakan? Kalau mau diukur itu nggak ada progresnya kan. Sementara kalau saya ini wah bisa gini kan Bu, itu tuh murid saya semua gitu. Dan saya tuh dewanya. Nah itu menteri itu murid saya kok gitu ya. Dan meskipun menurut Bulani itu adalah guru, dosen itu tuh mata pencaharian yang menghasilkan karma baik. Tetapi menurut saya yang dilakukan Bu Nini itu tuh jauh dari melebihi itu gitu ya. Nah ini mungkin hantu Lani Anggawati perlu memberi pencerahan. Ini kan pemahaman saya bahwa sama-sama yang dilakukan Bu Nini dan saya, tabungan Bu Nini itu jauh lebih. Kita juga berkontribusi dalam hidup orang lain kan ya, sama-sama mengajar, mendidik. Iya, betul. Ini, sebenarnya ini kan menarik. Yang menarik pertama kok saya diarani hantu. Menurut saya itu begini. Kita mendapat kesempatan untuk melakukan kebaikan. Itu kan sebenarnya pintunya sendiri-sendiri ya. Saya memilih menjadi guru. 50 tahun loh. Tahun ini saya 50 tahun jadi guru. Hebat enggak? Hebat. Belum tentu loh Bu Susan sampai 50 tahun sudah diginikan. Karena banyak orang gila, Bu Susan sudah tidak dibutuhkan lagi karena ikut gila misalnya gitu. Atau malah tidak ikut gila. Yang lainnya gila, tidak Ibu Susan memilih. Jadi masing-masing itu punya sepertinya jalurnya masing-masing gitu. Ibaratnya kalau saya punya cangkul gitu lah, masing-masing kita punya cangkul. Ini kan ladang kehidupannya kan banyak banget. Kalau saya milih di sini, di sini, kan saya punya jalur sendiri. Makanya kalau dalam agama Kristen kan ada di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit, boleh kau pilih. Dalam puisi bahasa Inggris kita bisa mengatakan the road less traveled. Jadi kita tuh milih yang mana. Itu kan ya suka-suka saya. Tapi itu pun nggak persis betul karena suka-suka saya itu belum tentu yang kebuka untuk saya. Benar ya? Kalau menurut saya gitu. Saya tuh dulu pengennya jadi dokter. Tapi kan tidak terbuka. Yang terbuka apa? Ya yang paling murah apa? Ya daikip. Tapi kan begitu saya masuk, cangkul saya kan saya gini kan? Gini kan? Dan kalau kita lihat karma yang kita lakukan itu semuanya sebenarnya punya keringat darah air mata. Menurut saya gitu.
Tapi ada yang enggak. Hmm. Ada yang happy go lucky. Banyak sekali yang bisa begitu. Maka kalau kita bicara soal karma yang dimulai dari intention, karma is cetana. Karma adalah niatnya kayak apa. Orang-orang yang gila itu memilih ladang yang sulit. Makanya ada dalam Dhamma, begitu kita sudah mulai meningkat, itu nanti terbuka jalan untuk tempat yang membutuhkan lebih banyak tanggung jawab. Itu bagi saya waktu saya menerjemahkan saya kaget. Oh gitu ya. Jadi kalau orang-orang tuh milih yang gampang-gampang, itu goblok karena poinnya Kecil. kecil. Itu sebabnya anak itu ada tes party untuk naik kelas. Kita juga sebenarnya tesnya itu apa ya? Ya masalah dalam kehidupan ini. Makanya Sang Buddha nggak pernah memberikan the truth of sukha, kan enggak? The truth of dukkha. Maka kalau kita ngomong seperti tadi yang diceritakan Bu Nini, wong edan ya, gelemen kangelan. Lah ini hari Minggu kadang-kadang dolan kemana? Pergi mengunjungi panti asuhan, dolan menuju. Itu ya orang gila. Orang lain fun, seneng-seneng. Ini orang enggak. Jadi kalau kita lihat itu what kind of mind, pikiran macam apa yang membuat satu action dolan mengunjungi panti asuhan itu berbeda banget dengan pikiran yang lah aku mau dolan fun, seneng-seneng. Maka kalau dilihat dari hal itu, maka kita ini sebenarnya kalau kita memang mau cari poin-poin karma baik, ya kan kalau poinnya harus karma baik ya, jangan poin-poin karma buruk ya, poin-poin karma baik itu sepertinya kita harus siap keringat darah dan air mata. Satu hal yang dalam dunia pendidikan saya merasa saya beruntung sekali karena saya berada di dalam mata pencarian benar yaitu jadi guru. Tetapi kalau kita lihat sebenarnya bisanya kita berada di sini ini kan tidak lepas dari ya kita nyangkulnya dulu sampai sekarang itu arahnya kemana? Apakah menuju yang the less traveled road atau yang terbuka lebar yang fun. Kalau kita lihat sekarang ini kan dunia ini sudah keblinger secara umum tuh. Orang cari apa tuh? Cari kekayaan kayak wong edan. Padahal mati nggak dibawa. Lagi piye tuh? Cari kuasa sehingga sombongnya setengah mati. Kalau sudah ya tetap dilupakan, juga tetap mati. Nah ngapain toh? Kita jarang melihat ada satu komunitas yang mengutamakan kemurnian niat baik. Dan itu kita, kalau sombongnya kata, saya katakan kita harus menjadi sebagian dari komunitas segila itu. Bu Susan ini kayak Angget juga termasuk gila. Karena apa? Dia mengadakan riset untuk domestic worker ya, di Hong Kong misalnya. Dia pergi ke daerah terpencil pakai sampan, mentawai. Itu orang gila. Tapi kalau saya lihat, wah hebat Bu. Memang dianggap orang ngapain ngono yang duitnya nggak ada duitnya. Siapa yang mau cari duit? Karena kalau kita lihat di dalam kehidupan sebenar-benarnya, duit itu nantinya kok kayaknya datang sendiri ya. Saya nggak ngerti, omongan saya ini benar apa salah. Tapi kalau dalam dunia saya anggap itu benar. Saya cuman guru. Tapi kok saya bisa ya dikasih dana segitu besar dari orang-orang yang kebetulan kadang-kadang Wena tuh kalau ngomong kok penak mentok kowe iki nek ngomong kabeh orang langsung rogoh duit padahal saya enggak minta duit tapi orang ngomong aku ikut aku ini lagi punya proyek ini aku ikut dan itu membuat satu pemahaman tentang ini loh buah karma tuh bisa kayak gitu. Jadi serem tadi dikatakan begini ini semuanya kok loh kok iso orang ngasih cuan ya itu kepercayaan yang diberikan kan gila itu. Dan di situ kembali tesnya di situ kita mau seperti apa. Banyak kehidupan yang kita lihat kacau balau duitnya banyak tapi
tapi kacau balau. Jadi dapat apa toh? Dapat kertas tipis penuh bakteri. Tapi bukan dapat kebahagiaan, bukan dapat kedamaian, bukan dapat rasa bersyukur. Enggak tuh. Saya ya enggak ngerti ya, tapi GR saya, hidup saya itu dulu berat. Tapi makin lama makin enteng tuh. Sampai kadang saya pikir, kok hidup kok segini ya? Saya malah merasa it's a sin to live happily. Rasanya berdosa gitu loh. Kok hidup kok kepenak temen. Saya merasa hidup saya tuh enak banget loh. Benar. Ya. Kepengen apa ini, kurang ajar, dia pengen apa gitu. Nanti saya ngomong-ngomong gitu, dapat tuh ya nyadanya. Lakukan. Sepertinya seperti itu. Dan itu saya anggap segini bahayanya ya. Betul. Satu kekuatan buah karma baik kalau kita enggak. tidak mengimbanginya dengan aloba, adosa, amoha. Maka serem kok, bener Bu Nini. Saya kira Bu Susan juga punya pandangan yang sama. Serem kok kalau kita ngerti dhamma itu tiba-tiba pager itu udah langsung kepasang kok. Ya. Kita terbebas dari banyak halangan, terbebas dari banyak bencana, tapi sekaligus menuntut tanggung jawab kita yang luar biasa. Kita kepleset sedikit, gelundung ambyar. Betul sekali. Maka semakin banyak kita menanam kebaikan, semakin banyak buah yang kembali pada kita, sampai kita ngeri-ngeri sendiri. Sampai saya bilang, sebenarnya kita tidak bisa loh berbuat baik. Saya tuh tidak bisa berbuat baik. Kenapa? Nah, saya berbuat baik cuma segini, buahnya segini. Kembali toh, apa yang kamu tanam itu pula yang kamu tuai. Apa enggak serem itu? Dan sekaligus menunjukkan gobloknya orang-orang tuh. Berbuat baik kok pelit. Untung dia sudah selamat ini. Nah, kalau berbuat baik itu pelit. Terus nanti kalau buahnya kepelitan pada kita, kita terus gimana? Loh, saya nggak ngerti ya, tapi rasanya selama ini kenal Dhamma sampai sekarang, rasanya kok selalu ada masalah tuh, tetap ada jalan keluar tuh. Saya ngomong sama nenek itu, serapopo, urung takdire mati, rak bakalan mati. Karma baikmu semoga menjadi buahnya baik jadi adanya. Jadi ya kalau dia ngomong, Mbak Lani, amazing news, I'm cancer free. Kok ya yes. Saya ngomong ragumun. Saya nggak heran. Karena hal-hal seperti gitu tuh sepertinya it goes automatically gitu. Otomatis terjadi kok. Itu sebabnya mari kita berbuat sebaik mungkin dimanapun kita berada. Mungkin kita berada dalam hal yang gampang, tapi kan kita nggak pernah disuruh. Dia jadi menteri, aku loh guru ini, kita kan nggak pernah tuh disuruh supaya sombong seperti itu. Salah kita sendiri yang mengasosiasikan dengan tak ngene gitu. Sementara ini kebanggaannya apa? Hebatnya apa? Siapa suruh kita ngurusin kehebatannya apa? Urusan kita adalah kita berbuat baik. Kan gitu tuh. Lah hasilnya yang terhormat Dr. Susan, guru besar yang luar biasa, dengan bedanya apa? Kita aja karena kita kita gede, kita halo saudara-saudara. Saya dosennya, saya gurunya dulu gitu ya. Kan itu kan cuman salah kita yang persepsikan bahwa aku ini butuh di elu-elukan seperti orang goblok gini yang ngeluh-ngelukan siapa? Tapi kemurnian niat ini loh, itu yang luar biasa dan tidak bisa diomong bahwa karena dia berada di sana dia mesti lebih hebat daripada kita. Belum tentu. Siapa tahu di baliknya itu dia ngomong. Nggak ada loh orang yang mau ngurusin selain aku. ya. Ya gimana ya, tapi aku kasihan. Aku ini kan orang yang penuh kasih sayang. Halo. Siapa tahu begitu. Sementara kita yang mungkin gampang orangnya pintar-pintar,
Tapi kita benar-benar sepenuh hati. Syukurlah kalau kamu jadi menteri. Jadi menteri yang baik ya. Urusin Indonesia. Semoga Indonesia maju. Hebat. Ya. Kita enggak ngurusin dulu kamunya anakku loh. Jadi kamu jangan kurang ajar sama aku ya. Yang ngelus-ngelus ke batok kepalamu tuh aku ya. Kan sama-sama. Makanya kita nggak bisa ngomong. Perbandingannya ada di mana. Nggak bisa ngomong. Yang bisa tanya diri sendiri. Ya kita sendiri. Nah, kembali ke Bu Nini dulu, Bu. Bekerja berhubungan dengan orang lain, karya-karyanya melibatkan orang lain, itu kalau kita di dunia pendidikan tuh kan Ibu pernah dosen juga, artinya udah tahu nih, lihat perubahan dari orang-orang yang bersentuhan dengan kita. Itu aja udah jadi energi buat kita. Oh iya, oke nih. Kalau Ibu dengan kaum marginal itu, yang dikatakan kaum marginal, itu implikasi happiness-nya Ibu itu yang apa sih indikatornya? Kalau saya kalian lihat, ajarin anak nih, sopan sama guru, kalau lewat salam, turun dari sepeda, kalau mereka lakukan, ini artinya masuk nih, kamu jadi, kan anaknya yang jadi baik juga. Kalau di karyanya Ibu ini, Ya, sumber kebahagiaan itu banyak banget sih, dan itu tidak perlu sesuatu yang besar gitu ya. Dari hal-hal yang sederhana itu bisa membuat kita bahagia. Misal. Contoh, ini bukan misal tapi ini contoh. Kalau untuk yang katakanlah ini yang di pondok pesantren yang untuk anak-anak ABK itu ketika kami datang 3 tahun yang lalu itu mereka untuk makan sayur aja itu kan sulit ya, kadang katakanlah hari Rebo udah habis sayuran. Jadi sayur habis itu yang paling murah aja, yang paling gampang aja. Iya, nggak bisa makan. untuk Maksud- makan itu Ya, untuk maksudnya- makan saja sudah nggak ada lauk Oh, kayak gitu ya. Suatu hari Minggu itu kan saya ke sana tuh membawa separuh mobil sayuran tuh. Ustadznya bilang, aduh terima kasih sekali Bu Nini. Tadi pagi itu saya dibikinkan nasi goreng, saya cuma minta 1 tomat aja nggak punya ternyata. Saya mikir, saya bilang, Bi, Abi itu kalau memberi pengajian kan pasti warganya itu terdiri dari berbagai macam orang. Pasti adalah 1-2 yang orang pasar, penjual di pasar. Coba Abi gerakkan orang-orang penjual pasar itu mengumpulkan donasi 1 iket bayem. Katakanlah sebulan sekali. Oke, minggu ini los ini Ya. ngumpulin. Katakanlah mungkin Jumat, gerakan Jumat berkat atau Ya. apa gitu kan. Los ini minggu pertama, los itu minggu kedua, los itu minggu ketiga, los itu minggu keempat. Benar, itu dipraktekkan. Sekarang itu setiap hari Jumat ada 12 pondok pesantren yang mendapatkan jatah sayuran segar dari pedagang-pedagang sayur Klaten. Seperti Bagus itu. dong. Kemudian Klaten atau Kebumen, Bu? Klaten, karena pondok pesantrennya itu ada di Gunung Kidul, Oh, deket ya. dekat. Nah, sekarang itu 12 pondok pesantren Gunung Kidul dan Klaten itu mendapatkan jatah sayuran segar dari Asosiasi Pedagang Pasar. Nah, ketika kami juga ke Kebumen, hal yang sama kan. Sebentar, Bu. Ya, Jadi Ibu cuma bantu gagasan aja. membantu gagasan. Dan gagasan itu dilakukan, Iya. banyak yang terlibat lagi Betul. dalam proses kebaikan itu. Iya, itu kan hasil ya. Itu hasil Hanya yang sekedar gagasan oh ya, iya, ide ya? itu hasil yang sangat luar biasa loh. Hmm. Hal sebesar itu bisa menghidupi anak-anak di 12 pondok pesantren dengan sayuran segar setiap Hari Jumat. minggu, ya kan? Setiap minggunya pasti ada drop-dropan sayuran segar. Loh, itu kalau diuangkan butuh uang berapa? Iya. Dan itu setiap hari Jumat bergulir loh. Sudah berapa tahun? Dan orang yang ngeluarin nggak kerasa, seikat. Iya, dua seikat loh. Gitu. Seikat sayuran. Nggak terasa. Katakanlah tomat pun, katakan 5 tomat
Ndak apa-apa nek sak pasar ngikutin kayak gitu kan jadi banyak. Ya. Nah, kayak gitu. Luar biasa, luar biasa. Itu kegembiraan yang melebihi duit itu. Just an idea ya. Just an Dan idea. Tapi itu kan- yang terlibat juga lebih banyak. Iya, ya? dan poinnya kan karena bukan MLM. hanya menolong, Hmm. tapi banyak orang yang berbuat baik itu. Iya. Kan poinnya di situ kan. Betul. Betul. Iya. Kemudian di Kebumen juga hal yang sama. Di sana itu kan ada 80 lebih orang-orang dengan gangguan jiwa berat di sebuah pondok. Namanya Pondok Wali Siri. Yang mengelola itu sudah umur 90-an. Dan hanya ada satu anaknya yang ikut membantu. Dan satu perawat puskesmas yang kadang-kadang ke situ. Ketika kami mulai pekerjaan kami di sana 3 tahun yang lalu, itu yang namanya makanan donasi hanya ada 2 kali seminggu, hari Senin itu dari Dinas Kesehatan, hari Jumat untuk teman-teman puskesmas. Ketika kami datang kan kami tanya ke dokter puskesmasnya, kulon nuwunnya kan ke dokter puskesmas. Kami tanya, teman-teman di panti butuhnya apa, Dok? Bu, butuh sanitasi dan butuh makanan. Saya lihat budget makanan itu 500 juta per tahun. Duit dari mana segitu? Gitu kan, jelas nggak bisa. Nah, kemudian dengan bergulirnya waktu, semakin banyak relawan terlibat kan, ya karena itu tadi dari getok tular itu apa yang kami lakukan di sana, semakin banyak relawan terlibat. Sekarang donasi makanan itu setiap hari ada jadwalnya. Hari Senin organisasi apa, Selasa sampai bergulir Senin lagi itu sudah ada, sudah temoto. Itu kan sudah luar biasa. Nah, kemudian teman-teman relawan mengadakan training masak untuk mereka yang sudah tidak begitu weng. Ya. Jadi yang sudah lumayan Bisa latih ya? sehat, Yang bisa dilatih. ya betul. Oh, yang bisa sudah mampu tahap bisa latih. dilatih, nah, itu Ajari dikasih masak. latihan masak gitu. Terus saya bilang kalau hanya sampai di sini nggak dipraktekkan percuma gitu. Saya bilang ke teman-teman di sana, ide yang sama yang saya lontarkan untuk pondok Bunuh pesantren anak ABK itu. Saya ngomong, ini di ABK sana bisa berjalan sukses. Coba temui ketua asosiasi pedagang pasar. Ajak beliau ke tempat panti ini, perlihatkan kondisinya dan perlihatkan kebutuhan kita. Lagi-lagi orang pasar suruh aja ngumpulin katakanlah 2 minggu sekali. 1 iket kacang, 1 buah terong, nanti lama-lama cukup. Bener. Sekarang nggak pernah yang namanya beli sayuran lagi. Gak ada ide untuk bisa swadaya sendiri menanam ini. Si Mbah yang punya ini juga memang kurangnya uang, tapi yang ditanam pacolnya yang ditanam repot. Mbah ini punyanya ternak. Oh, normal. Jadi untuk kegiatan teman-teman ODGJ di situ mereka disuruh ngurusin ternak ini dan juga kalau misalnya ada proyek-proyek pertukangan, proyek pertanian misalnya musim menuai kayak gitu, yang teman-teman yang sudah bisa diajakin Mampu ajar itu ya. itu disuruh itu bantuin orang desa. Nah, nanti upahnya ini ditabung. Kalau suatu ketika yang orang ini benar-benar bisa dikirim pulang sehat, duitnya ada, dikasihkan bener oleh si Mbah ini. Ini kamu selama di sini bekerja, ini uangmu. Itu saya belajar banyak dari si Mbah itu. Yang dititipkan di situ sudah free. Kalaupun keluarga mungkin ada yang membantu, tidak seberapa. Tetapi mengurusi sekian puluh orang setiap hari. Saya lihatnya kok polanya sama ya. Bulan ini juga kok mudah sekali menggait orang, ayo ikut. Ini kayaknya polanya sama. Ini kayak Bu Nini juga bilang, ayo, banyak juga yang ternyata kalau saya simpulkan, sebenarnya orang itu kalau diajak untuk sesuatu yang baik itu mau ya sebenarnya. Asal kita bisa dipercaya. Itu. Khususan, lihatnya gimana Bu? Ya kalau saya sih lihatnya gini ya, kita tuh tulus atau enggak, intensi kita tuh seperti apa. Kayaknya kalau intensinya buruk itu tuh
energinya itu nggak cukup besar untuk menggerakkan orang lain menurut saya. Tapi Hmm. kalau tadi kita tuh punya kemurnian hati, kita punya ketulusan, itu tuh bahkan kita belum minta, orang itu tuh menawarkan bantuan loh. Bahkan dia nggak ngerti sebetulnya tuh saya mau bisa bantu apa ke Bu Nini atau Bu Lani, tapi kayak ketemu Bu Nini atau Bu Lani itu kayak saya tuh pengen menawarkan sesuatu. Jadi Bukan bahkan- dasar mesake ya. bukan. Mesake. Kalau misalnya sama aku mungkin apa misalnya ini enggak. Jadi kayak gitu deh, kayaknya tuh itu pengalaman saya ya, bahwa kalau orang ini asal bisa dipercaya itu kan kognitif. Saya percaya kamu atau enggak itu kayak kognitif gitu, ditunjukkan dengan apa, kredibilitas kan gitu. Selama ini track recordnya Bu Nini itu kayak apa, saya kan perlu lihat dulu, terus nanya Pak Adi kenal Bu Nini enggak, itu kan kayak sangat kognitif. Tapi yang saya temukan dan pernah rasakan itu adalah orang yang tulus itu tuh membuat orang lain itu bisa mendekati dengan niat baik itu. Tanpa melihat dia direferensi atau punya latar. Makanya kan Bu Nini bilang, saya pertama kali melihat Bu Lani itu klik gitu, kayak hatinya tuh kayak terkunci gitu ya. Menurut saya tuh itu sih gitu loh. Menurutku itu. Jadi kalau kita bicara kognitif ya mestinya lihat track record, saya harus nanya orang dulu, Cari saya lihat referensinya dulu. karya-karyanya. Tapi kalau orang yang energi positifnya tuh sangat besar, itu tuh tanpa dia menunjukkan bahwa saya bisa dipercaya, itu tuh kayak orang itu terhipnotis ya, kayak kena gendam. Tapi gendam untuk berbuat baik, dan Bu Nini maupun Bu Lani saya kira tidak bermaksud menggendam, tetapi energi ini tuh betul-betul terpancar. Ini yang saya temukan, karena gini ya, saya yakin ya kalau Bu Nini, Pak Adi, Bu Nini, saya gitu ya duduk di di public space gitu, kita duduk. Kok saya yakin ya yang ditanya orang itu mesti orang yang memancarkan kebaikan. Kita berempat duduk loh, terus orang nanya, Bu Nini tahu nggak jalan ke sana? Nggak, belum tentu kok kita berempat ini yang paling deket situ tuh yang ditanya itu. Bisa jadi orang yang di situ tuh yang ditanya kan. Bu Lani dan Pak Adi dan Bu Nini itu dilewatin, padahal dia di situ. Itu energi positif menurut saya. Kalau nggak percaya, coba aja Pak eksperimen, sosial eksperimen. Saya yakin itu. Nggak setiap orang itu didatangi, meskipun orangnya tuh senyum, menyapa, morning, belum tentu yang ditanya itu. Itu sih kalau menurut saya. Ketulusan. Iya. Ada terpancaran dari Ya. inner yang keluar ya. Betul. Ketulusan yang sehingga gagasan pun atau rencana pun yang seseorang itu harus berkorban, dia mau berkorban ya. Iya, Ya. karena dia melihat ada kesungguhan dalam gagasan ini. Gagasan ini tuh bukan sekedar saya menggerakkan orang gitu. Kan bisa kan saya menggerakkan orang, saya itu seorang orator. Enggak. Dia melihat ini tuh ada kesungguhan. Bahkan ketika Bu Nini cuman bilang 1 tomat, mereka akan kasih 10 kok, saya yakin. Ketika Bu Nini bilang cukup 1 terong, saya yakin mereka itu akan beri 5 terong gitu. Tapi kalau kita bilang, Mbok ya ngasih 10 itu seberapa sih? Nah, mereka 1 aja lah cukup, pasti gitu. Kan kita sering memprovokasi orang, 10 tuh kalau kayak kamu pedagang besar gini tuh kan cuman apa gitu. Saya yakin mereka tuh 1 aja lah gitu. Tapi kalau kita ngomong 1 cukup, mereka malah kasih lebih, karena ketika orang bilang 1 cukup, ini tuh ada ketulusan. Ketika bilang dari apa yang kecil darimu itu akan bermanfaat gitu. Tapi kalau kita bilang, alah pedagang besar sekintal beras aja kamu nggak kerasa, saya yakin orang itu malah males kasih sumbangan. Jadi menurut saya tuh bukan sekedar apa isi perkataan gitu, tetapi apa energi yang muncul dari apa yang dikatakan tuh apa. Sebelum nanti ke Bu Lani, ini mungkin akan diakhiri oleh Bu Lani, saya mau closing dari Bu Nini. Ibu dapat energi apa sih Bu dengan terlibat dengan membantu orang-orang yang Terpinggirkan. termarginal istilahnya? Apa ya, kalau saya yuk seneng aja ya, ngerasa ternyata ya urip hidup saya itu tidak sekedar berkelebat sekian puluh tahun di planet bumi gitu, tapi saya membangun
monumen di hati orang-orang, di jiwa orang-orang yang saya temui dalam kehidupan saya ini. menyentuh banyak Iya. kehidupan. Saya menyentuh banyak kehidupan. Mereka, walaupun mereka tidak mengenal saya, ya secara pribadi gitu. Orang-orang ini mungkin kan secara kognitif Ya, betul. nggak ngerti saya toh Bu. Ya, bahkan Iya. ketemu Bu Nini ya sopo. Sopo, kayak gitu Terima kan. kasih wae orang. Iya kan? Iya betul. Tetapi saya merasa sangat wow dengan diri saya sendiri loh ya. Aduh, bersyukur kamu diberi waktu, kesempatan hidup, kok kamu bisa melakukan sesuatu yang baik, yang membuat mereka senang, membuat mereka Maju. bahagia, membuat Terbantu lah, mereka terbantu. terbantu, kayak gitu kan. Kalau selama ini kan kalau kita bekerja, kita melakukan sesuatu yang baik, kan ada return, Ya, betul. bener kan? Ya. Ada gaji, Ada duit. gaji, nah itu namanya jual beli. Hmm. Tapi dengan terhadap orang-orang yang seperti ini, lah kita mau jual beli opo? Ayo, Ya, toh. Iya. Justru mereka akan memberikan kepada kita yang tidak bisa dibeli dengan uang. Apa? Contoh doa, harapan baik dan sebagainya itu kan kita nggak bisa beli dengan Bu Susan tak kasih 1 juta, aku dongake sing apik-apik ya. Nggak bisa. Itu. Duitnya mau, doanya Nah, nah seperti itu. Satu lagi, ini ketika saya berbicara memberikan dan menggalang donasi untuk ODGJ untuk anak-anak ABK itu, suami saya komentarnya begini, sepanjang karirku, aku tuh sudah makan dari penderitaan orang-orang ini. Ya bener toh, suami saya dokter ahli jiwa kok. Iya. Ya mereka, dia dapat gaji, Dari dapat makan kan dari Kasus-kasus adanya kasus-kasus orang-orang. itu. Iya. Terus suami saya bilang begini, sekarang saatnya kita mengembalikan yang kebaikan kita pada mereka. punya untuk mereka-mereka ini. Jadi yo bersyukur dan beruntung. Saya tidak harus ibaratnya Ngalami seperti itu. tidak harus berkelahi dengan suami saya Ya. karena saya ingin membantu gitu loh. Ya. Karena dia pun sepaham dengan saya gitu. Ya. Luar biasa. Bu Ani, Ya, ada satu masa di mana saya tertampar oleh apa yang saya lihat itu di sekolah anak-anak cacat mental atau cacat fisik atau cacat ganda. Dan saya melihat guru-guru di sana tuh sangat, perjuangan saya meskipun saya ngomel, muridku ini, itu, penderitaan saya, kesulitan saya itu segininya mereka, karena mereka untuk ngomong bah itu harus pakai api, harus pakai tangan, Ya. bah pakai tisu, bah sampai mereka menciptakan suara yang produknya itu Ya. menghasilkan kayak gitu. Saya waktu lihat dan jadi hal-hal seperti gitu apa maknanya bagi kita? Nomor 1, jangan merasa menderita. Banyak orang yang menderita lebih dari kita. Jangan merasa iki angel, ini sulit. Banyak orang yang mengalami hal yang jauh lebih sulit daripada kita. Saya tertampar luar biasa itu pergi ke rumah sakit anak cacat tapi ganda ya. Itu saya lihat seluruh rumah sakit. Waktu itu saya beruntung sekali punya kesempatan mewakili satu sekolah cacat mental di International Conference Jakarta. Dan kami dibawa ke Bogor itu di satu rumah sakit itu isinya bocah-bocah yang serem ya pokoknya. 9 tahun hidrosefalus. Gini nggak ada bibir, nggak ada hidung, adanya cuma titik 2. Sini garis, nggak ada daun telinga, adanya cuma 2 titik. Mata nggak punya kelopak, jadi nggak pernah kedip. Saya lihat banyak lalat, baunya tuh kenceng. Jadi seonggok daging dan tulang gitu. Nggak bisa apa-apa, cuma gini. Lihat segala orang itu saya nangis koyo orang edan.
Saya ngomong, why don't you kill them all? Kenapa kok ini nggak Iya. dipateni, ada bunuh aja? Apa maknanya mereka hidup kayak gini nih? Saya ditampar dengan kalimat jawaban dari seorang dokter di sana. They cannot do anything. Mereka nggak bisa melakukan apa-apa. But they can move our hearts. Mereka bisa menggerakkan hati kita untuk ngerti betapa beruntungnya kita tidak berada dalam situ. Jadi kalau udah ngerti gitu, jangan, I'm not going to complain. Saya nggak akan mengeluh. Mau apapun juga, seberat apapun kehidupan, saya masih bisa mikir enak piye yo. Maka saya sebel banget sama orang yang, aku nggak bisa apa-apa. Aku ini siapa? Wow. Bagi saya, menjijikkan sikap kayak gitu tuh. Itu loh orang-orang yang kayak gitu aja masih dipertahankan. Kamu nggak mau mempertahankan dirimu sendiri. Drop dead. Saya kalau ngomongan kejem seperti itu. Tapi saya merasa, no, aku bukan orang-orang yang tidak mau berjuang. Aku adalah orang yang pejuang. Aku adalah orang yang tahu terima kasih. Aku tahu orang yang tahu maknanya I'm okay. Jadi gagah gitu loh. Dan itu membuka cakrawala pemikiran yang aduh, ini dadaku, hai mana dadamu tuh, pejuangnya tuh menghadapi apapun juga, ayolah. Kita bisa kok. Dibandingkan satu orang yang hebatnya setengah mati loh, ini bagus banget, kenapa kok lompat-lompat gitu ke sana, begitu dekat saya dijilatin terus. Ternyata something wrong with their tongue. Jadi kayak anjing itu. Saya sampai setengahnya ya jijik. Tapi kalau mau minggat kok ya rasanya kok ya Nggak pantas. gimana, nggak pantas. Jadi saya cuman ini dijilatin sama dia. Sampai akhirnya anak itu ditarik sama perawatnya. Tapi saya bilang, aduh. Kalau kita sekarang saya ngomongnya, what kind of karma? Karma macam apa yang menghasilkan kelahiran seperti ini? Apa enggak takut kita? Mau aku terlahir seperti itu. Jadi gimana? Ayo baik, ayo berjuang, ayo melakukan apa yang kita bisa. Dengan cara begitu tidak sia-sia kita terlahir sebagai manusia. Serem. Sesi penuh ini nih kayaknya. Berkaca-kaca matanya. Ya, saya pikir kita belajar banyak hal dari perbincangan kita. Kehidupan tidak boleh terlewat dengan sia-sia. Banyak yang bisa kita lakukan untuk menanam kebajikan. Jangan mudah mengeluh ketika menghadapi kesulitan hidup, karena Banyak kok yang bisa kita banyak lakukan. yang bisa kita lakukan, dan orang-orang yang pantas mengeluh pun tidak mengeluh, karena mereka menjalani kehidupan yang kalau ketika kita bantu itu justru kita bisa belajar dari sana. Kok mereka nggak ngeluh gitu ya. Jadi terima kasih ibu-ibu semua yang sudah hadir di studio. Bu Lani tadi penutupan luar biasa ya, pengalaman melihat Ya. orang-orang yang tersingkir. Kita tetap selalu bisa belajar. Oleh sebab itu sungguh beruntung kita mengenal Dhamma, karena Dhamma berarti kebenaran. Apapun yang kita lihat itulah kebenaran. From moment to moment. Dimanapun kita berada, kita melihat Dhamma. Semoga semua makhluk bahagia dan semoga yang terbaik datang pada kita semua. Aduh. Sadu.